Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dari program studi S1 Keperawatan kelas C dengan NIM 23161420110095. Ayo kita fokus ke materi. Muhammad Roem berkata, kecermatan dan ketelitian Muhammad Natsir dibangun karena kebiasaannya mempelajari Al-Quran dengan teliti. Muhammad Hatta juga pernah berkata pada suatu ketika Soekarno tidak mau menandatangani penjelasan resmi yang tidak disusun oleh Muhammad Natsir. Nah, Muhammad Natsir nih lebih menitik beratkan urainya tentang dakwah bil hikmah di dalam bukunya ya, teman-teman. Setiap kita itu adalah dai atau penyampai informasi atau berita benar sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan kita. Apapun aktivitas kita, maka kita sedang berdakwah, baik di dunia politik, pendidikan, berdagang, bertani, beternak, dan di kantor. Nah, Muhammad Natsir selalu memulai uraian tentang dakwah beliau dengan mengutip Quran Surah Ali Imran ayat 124. Bagaimana artinya? Artinya, hendaknya kita masuk segolongan umat yang mengajak berdakwah kepada al-khair atau kebaikan yang universal. Menyuruh dengan ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dalam ayat ini ada kata kepada, dengan, dan dari. Ingat ya teman-teman? Selain dari berdakwah melalui hikmah atau bijak, Muhammad Natsir juga mengedepankan satu lagi istilah, yakni dakwah bil hal. Istilah ini adalah istilah yang beliau cetuskan sendiri sebagai padanan istilah dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah berdakwah dengan kata-kata seperti berpidato, ceramah, orasi, dan sebagainya. Dakwah bil hal adalah dakwah dengan perilaku atau tindakan, aksi yang nyata. Muhammad Natsir berpolitik melalui jalur dakwah. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri pada masa Presiden Soekarno. Berpolemik dengan Soekarno tentang asas negara. Natsir ingin negara Islam sementara Soekarno ingin negara sekuler, tapi keduanya tidak ada yang berhasil. Diutus pada masa Soeharto ke Aceh memberantas pasukan Daud Baureh, tapi malah berangkulan dengan Daud Baureh. Anda Muslim, saya juga Muslim. Jika ada di antara kita yang mati dalam pertempuran, tidak ada yang mati syahid. Pernah menjadi mediator, mempertemukan Soeharto dengan PM Jepang bagaimana Jepang bisa berinvestasi di Indonesia. Setelah itu investor Jepang berdatangan ke Indonesia menanamkan modalnya. Kemudian investor datang menawarkan hadiah apa yang diinginkan oleh Muhammad Natsir dan beliau bilang kalau kalian mau mengasih hadiah, kasihkan saja kepada rakyat kami. Saya tidak berhak menerimanya. Masya Allah. Saat pulang ceramah seharian dan para dai terpincil yang kebetulan sedang di Masjid Al-Furqan kantor pusat Dewan Dakwah. Langsung beliau dikeluarkan amplop yang berisi uang sebagai penceramah tadi dari kantong celana dan bajunya dan langsung dibagi-bagikan kepada mereka tanpa dilihat berapa isi amplop tersebut. Masya Allah, sungguh mulia hati beliau. Pada saat Muhammad Natsir memimpin pemerintahan, undang-undang pendidikan belum ada. Beliau meminta Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Dr. Bahdir Johan, Menteri Agama Wahid Hasyim merumuskan bagaimana pendidikan agama diajarkan di sekolah umum. Kemudian kedua menteri ini melahirkan peraturan bersama tahun 1951 yang berisikan perlunya pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah umum. Sampai saat sekarang, pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di semua sekolah umum dan perguruan tinggi. Masya Allah. Kampus kita sekarang ini, yakni Universitas Muhammad Natsir, adalah untuk mengenang jasa beliau dalam berdakwah di bidang pendidikan. Universitas Muhammad Natsir atau Univ M Natsir, atau jika sudah familiar disebut Muhammad Natsir saja, kurang pas dengan sebutan UMN. Sebagai bagian dari civitas akademika, mahasiswa, dosen, dan pengelola kampus harus membaca dan mengenal biografi beliau. Bangsa yang beretika adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Muhammad Natsir adalah pahlawan nasional yang dirujuk ke teladannya oleh dunia, terutama dunia Islam.
Kewajiban kita menjadikan kampus ini sebagai agen untuk menduniakan beliau di bidang pendidikan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.